Semangat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Angkat hati, Minggu Legi 30 Mei 2021. Mari kita masuk saat hening sejenak. Mari kita masuk ke foto dan salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Semoga kita sesarengan ngrepekaken kidung sauruting laku saking kidung Pasaman Kristen Jawi angka 1117. Bacaan kita pada saat ini dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya,
dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkannya. Renungan pada saat ini dengan judul Israel. Biasanya orang mendapat gelar kehormatan karena hasil meraih suatu kemenangan. Tetapi dalam hal-hal rohani, terkadang justru sebaliknya. Misalnya Yakub, ia diangkat menjadi pangeran sebagai hasil dari kekalahannya yang terbesar. Yakub berhasil mengambil keuntungan dari ayah, kakak, dan saudara sepupunya. Namun, ia gagal dalam usahanya untuk mendapat hasil pada pergumulannya melawan sosok misterius itu. Dalam babak final pertarungan mereka, pertahanan Yakub dipatahkan dan ditinggalkan timpang seumur hidup. Tetapi kemudian diberitahukan bahwa untuk selanjutnya nama yang lama diganti dengan nama baru sekaligus gelar kehormatan, yakni Israel. Jika Allah yang mengalahkan kita dan kita menerima kekalahan tersebut, itulah jalan yang paling tepat untuk menemukan martabat dan kekuatan baru. Orang yang terpukul dan letih lesu karena gagal meraih berkat ilahi bisa saja bangkit dari keadaan itu
dengan tenaga dan semangat baru. Karena kehidupannya kini hanya bergantung pada kemurahan hati Allah. Setiap pergumulan di Yabok harus menghasilkan Israel baru. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening sejenak. Kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Duh Gusti Allah sesembahan kaulo, ingkang kaulo puji lan kaulo sembah wonten dalem asmanipun Gusti kaulo Yesus Kristus. Puji lan panuwun kaulo unjukaken wonten ngarsa paduka, dene awit pangreksa paduka kaulo saged ngraosaken gesang ingkang kebak kabingahan. Ing wekdal menika Duh Gusti keparenga kawula ndedonga kagem kegiataning pasamuan ing GKJ Salatiga Timur. Mugi paduka tansah berkahi, paduka ugi berkahi para majelis, ugi para ingkang nindakaken jejibahan ingkang sampun paduka kersakaken. Kawula masrahaken ugi bangsa lan negari kawula ingkang ing wekdal menika kathah bebaya ingkang tumama wonten ing negari kawula. Langkung-langkung Duh Gusti wontenipun COVID-19 ingkang ngantos ing wekdal menika tasih kathah sanget dipun raosaken ngantos kaprihatosan ingkang kawula raosaken ing sakmenika. Awit saking menika Duh Gusti mugi paduka tansah paring pangluaran. Kawula masrahaken ingkang nindakaken jejibahan kangge mbengkas wontenipun COVID-19 menika. Mugi paduka paringi ngampil kawicaksanan, temahan menapa kemawon ingkang katindakaken sedaya saged njalari bangsa kawula menika luar saking bebaya menika. Duh Gusti, kala masrahaken gesang lan pagesangan kawula ing dinten menika sawetahipun wonten ngarsa paduka. Inggih kawula pasrahaken pandonga kawula menika wonten dalem asmanipun Gusti Yesus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dumateng kawula. Menapa dene kawula sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan karsa saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Semangga kita sesarengan sami nyuwun berkah wonten ngarsanipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.